Salah satu pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang junior assistant waiter ataupun waitress adalah pengetahuan tentang menu. Dan saya akan menjelaskan tentang menu knowledge di sesi berikutnya. Check this out. Oh ya guys, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya Anda siapkan alat-alat untuk mencatat. Dan duduklah dengan rileks agar nyaman pada waktu menerima pembelajaran. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang menu knowledge. Are you ready? Let's go! Mari kita mulai. What is menu? Kata menu, seperti kebanyakan terminologi masakan, itu berasal dari bahasa Prancis. Kata menu sudah dipergunakan di seluruh dunia saat ini. Nah, dalam kaitannya di restoran, pengertian menu secara umum adalah daftar sajian makanan dan minuman dengan daftar harga yang tersedia di restoran atau tempat usaha tersebut. And in English, we would say a menu is a list of food and beverage offering with the price which are served in a restaurant or establishment. Pertanyaannya adalah, kenapa sebuah restoran membutuhkan menu? Why a restaurant need a menu? Let's see, one by one. First, menu act as a bridge between the establishment and the customers. Benar sekali. Yang pertama, menu itu adalah sebagai penghubung antara pelanggan dan sebuah restoran. The second, it provides all necessary information regarding dishes available. Ya, yang kedua adalah menu menyediakan segala informasi mengenai hidangan yang tersedia. The third, menu provides clarity on price for each item and helps to develop accurate billings. Ya, yang ketiga, menu memberikan kejelasan tentang harga masing-masing hidangan dan membantu untuk bisa memberikan keakurasian pada waktu pembayaran. And the fourth, due to accent problems, the server or the guest may not pronounce some dishes names correctly and may create confusions. Yang artinya, karena tantangan pada aksen atau logat bicara, kemungkinan server atau pelanggan tidak dapat mengucapkan beberapa nama hidangan dengan benar dan dapat menimbulkan kebingungan. Untuk itulah ada menu. And the fifth, menu making it easier for a guest to select his or her choice from a listed categories. Ya, benar sekali. Yang kelima, menu itu membuat tamu atau pelanggan lebih mudah untuk melakukan pilihan dari kategori-kategori hidangan yang ada. Nah, itu tadi beberapa poin kenapa sebuah restoran membutuhkan menu. Sekarang kita akan lanjut dengan type of menu atau jenis-jenis menu. Nah, dalam pengertian list of menu tadi, maka menu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah a la carte menu atau menu dengan berbagai macam pilihan sesuai dengan kerangka menu dan dengan harga per masing-masing item. Or in English, a multiple choice of menu in which each item is listed down in specific sequence with individual price. Jenis menu yang kedua adalah a table-d'hôte menu. Artinya, menu dengan pilihan terbatas yang direncanakan di awal untuk acara tertentu dan sudah dipaketkan dengan harganya. Or in English we should say, a menu of limited choices which is planned in advance for specific function for a fixed price. Dan untuk dipahami bahwa menu
itu dibangun dari kerangka menu. Nah, kerangka menu modern itu terdiri dari appetizer, soup, salad, main course, dessert, dan juga hot beverages. And nowadays, atau saat ini, kerangka menu lebih disederhanakan lagi, yaitu dibagi menjadi 3. Diawali dengan starter, dengan pilihan appetizer, atau soup, atau salad. Kemudian langsung ke main course atau hidangan utama, kemudian ditutup dengan dessert yang bisa disertai dengan hot beverage. Nah, itu tadi pembahasan tentang menu, baik itu pengertiannya, kemudian alasan kenapa menu dibutuhkan di restoran, dilanjutkan dengan jenis-jenis menu, berikut dengan kerangka yang membangun menu tersebut. Dan sekarang kita akan membahas tentang menu sesuai dengan waktu penyajian atau time of serving-nya. Yang pertama, dari type of serving atau waktu penyajian daripada menu adalah breakfast. Waktu penyajiannya antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan breakfast menu itu dibagi menjadi 2, American breakfast dan continental breakfast. Continental breakfast juga disebut sebagai a simple breakfast karena hidangan ini terdiri dari pilihan hot beverages, itu adalah coffee or tea, kemudian pilihan assorted pastries. Sementara American breakfast atau sering juga disebut a complete breakfast, yang intinya adalah adanya pilihan hidangan yang terbuat dari bahan dasar telur atau egg dishes bersama dengan hot beverages-nya, coffee or tea, dan juga pilihan pastries. The second time servings of menu atau penyajian menu yang kedua itu adalah brunch. Mungkin tidak banyak yang tahu. Brunch ini adalah antara late breakfast dan early lunch. Waktu penyajiannya antara pukul 10 pagi hingga 11.30. Hidangan yang disajikan kurang lebih sama dengan apa yang disajikan pada waktu breakfast time. Waktu penyajian berikutnya adalah lunch. Dan time of serving-nya antara pukul 11.30 hingga 14.30 siang hari. Nah, menu-menu atau hidangan yang ditawarkan itu berbagai macam, mulai dari sup, salad, sandwich, pasta, dan burger. Bahkan untuk beverage bisa dengan cocktail atau bahkan bir. Pada type of serving berikutnya itu adalah tea time. Ini diambil dari budaya orang-orang Inggris yang gemar sekali minum teh di sore hari. Waktu penyajiannya dari pukul 15.30 hingga pukul 16.30. Yang jelas, hot tea-nya ditemani dengan cookies, gateau, scones, bahkan kanape. Dan untuk sore hingga malam hari, time of serving kita sebut dengan istilah dinner time. Waktu penyajiannya mulai dari pukul 17.30 hingga pukul 22 malam hari. Nah, menu yang ditawarkan untuk dinner time itu full courses menu dari kerangka menu modern. Starter, kemudian ada main course, kemudian ada dessert. Well guys, itu pemaparan awal tentang menu. Mari kita summary. Pengertian menu adalah daftar sajian makanan dan minuman dengan daftar harga yang tersedia di restoran tersebut. Or in English, menu is a list of food and beverage offering with price which are served in a restaurant or establishment. Kemudian, menu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu a la carte menu dan table-d'hôte menu. Perlu diingat bahwa menu dibangun berdasarkan kerangka menu yang dimulai dari starter,
yang terdiri dari pilihan appetizer, atau soup, atau salad. Kemudian dilanjutkan dengan main course, kemudian ditutup dengan dessert dengan tambahan beverage. Dan satu lagi, menu dibagi berdasarkan waktu penyajian atau time of serving. Yang dibagi menjadi pertama adalah breakfast, kemudian yang kedua brunch, yang ketiga lunch, yang keempat itu adalah tea time, kemudian yang kelima adalah dinner time. And last but not least, for your homework, please find how menu is written on. Ya, coba tolong nanti dicari atau di browsing bagaimana sekarang ini menu itu ditulis. Silahkan, do your homework. Well, this is it guys, lesson about menu knowledge. Untuk dapat lebih memahami tentang pembelajaran tadi, Anda bisa mengulang kembali videonya dan membaca modul tentang menu knowledge. Thank you guys for watching, and I'll see you all on the next lessons. Ciao!